Mas Ramadan. Kali ini kita akan mewawancarai teman-teman kita mengenai kemerdekaan berpendapat. Langsung saja kita mulai ke videonya. Let's go! Baik, sekarang kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita dari kelas 10. Halo Debbie. Hai. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devina Febrianti. Saya dari kelas 10-3. Oke, langsung kita mulai ke wawancaranya. Yang pertama itu adalah apa arti kemerdekaan berpendapat menurutmu dan mengapa penting bagi seorang siswa dan siswi? Baik, menurut saya itu kemerdekaan berpendapat itu adalah kita bebas berekspresi dalam opini kita dan kita tuh bisa ngungkapin apapun opini kita gitu kan. Baik Debbie, di sini selanjutnya ada pertanyaan kedua. Mohon dijawab ya Debbie ya. Yang kedua, apakah kamu pernah merasa dibatasi dalam menyampaikan pendapat? Bagaimana perasaanmu terhadap hal tersebut? Oke, baik. Sebenarnya sih kalau dibilang pernah mengalami, pernah. Dan perasaan saya tuh sedih sih ya, karena kita nggak bisa bebas gitu berekspresi apapun, opini kita dibatasi dalam berekspresi gitu. Baik, terima kasih Devina atas jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Terima kasih. Oke guys, selanjutnya kita akan Mewawancarai narasumber dari kelas 11. Permisi. Sebelumnya saya minta waktunya sebentar. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu dengan kakak siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Jabal Nur, biasa dipanggil Jabal. Saya dari kelas 11-7. Oke kak, jadi pertanyaannya itu apakah menurut kakak anak-anak dan remaja itu perlu belajar untuk berani menyampaikan pendapat? Oke, menurut saya sendiri, apakah remaja atau kalangan remaja harus menyampaikan pendapat atau belajar untuk menyampaikan pendapat? Menurut saya itu harus, karena ketika kita mendapatkan gagasan dari orang lain atau dari suatu pihak, maka kita harus memiliki gagasan lain atau ide lain atau narasi lain untuk menambahkan referensi atau mengevaluasi dari pendapat-pendapat yang lain. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua untuk Kak Jabal, mengapa kita perlu mendengarkan pendapat yang berbeda meskipun kita tidak setuju? Menurut Kak Jabal, apa pendapatnya? Oke, pendapat saya, apa pendapat kita ketika kita menerima pendapat orang lain walaupun kita tidak setuju? Menurut saya, ketika kita menerima pendapat orang lain yang tidak kita setuju, kita setidaknya kita mendapatkan referensi atau mengevaluasi daripada pendapat kita, sehingga kita mendapatkan referensi dari orang lain dan kita mendapatkan evaluasi dari ide-ide kita atau narasi-narasi kita, sehingga kita tidak mengambil wewenang secara full, secara penuh dengan kita. Terima kasih Kak Jabal atas pendapatnya. Oke, selanjutnya kita akan mewawancari narasumber selanjutnya. Sekarang kita akan mewawancarai narasumber selanjutnya. Halo Kak, permisi. Kak, permisi, perkenalkan namanya. Nama saya Hari Agustian dari kelas 12-1. Kita izin memberikan pertanyaan ya Kak. Iya. Di era digitalisasi sekarang, apakah kebebasan berpendapat menjadi hal yang positif atau justru negatif? Di era digital ini kita bisa berpendapat secara positif dan negatif. Nah, sisi positifnya ini kita bisa memecahkan ide-ide kayak yang bisa kita kembangkan lah, yang sudah ada bisa kita kembangkan. Nah, dalam sisi negatif ini kita juga bisa menyebarkan hoax ataupun kebencian gitu lah. Oke. Ya.
Nah, saya ingin bertanya lagi nih Kak, satu lagi. Mengapa kita perlu mendengar pendapat yang berbeda meskipun kita tidak setuju Kak? Menurut saya kita wajib juga mendengarkan pendapat yang berbeda. Kenapa? Supaya kita bisa memahami lah satu sama lain. Terus kita juga mengerti apa ide-ide dia. Terus kita bisa mengembangkan ide-ide kita juga gitu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Oke, kesimpulan pada wawancara kali ini adalah kita harus bebas mengekspresikan opini yang kita punya. Kita juga bisa mengungkapkan opini yang kita punya. Lalu ketika kita pernah mengalami dibatasin dalam berpendapat, tentu perasaan kita menjadi sedih. Jadi untuk kalian yang pada kalangan remaja, kalian jangan takut untuk mengekspresikan atau mengeluarkan pendapat kalian, karena pendapat itu penting dan siapa tahu pendapat kalian itu dapat evaluasi keadaan tersebut. Sekian, terima kasih.